Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, tentu banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kehidupan kita semakin produktif, apalagi dalam konteks membangun kehidupan rumah tangga. Dengan produktivitas amal-amal kebaikan yang begitu berlimpah, tentu saja asmara, amanah, sakinah, mawadah, rahmah, sebagaimana program kita kali ini, tentu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang sedang terbaring sakit, saya doakan semoga Allah angkat penyakitnya, ganti dengan kesehatan. Bagi Anda yang tengah dirundung derita, nestapa, merasa kurang beruntung, saya juga doakan mudah-mudahan Allah angkat penderitaannya, ganti dengan kebahagiaan. Yang sedang merasa terhimpit kesempitan, semoga Allah angkat kesempitannya, diganti dengan kelapangan. Dan bagi Anda yang merasa sedang dirundung duka, derita, nestapa, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat duka nestapanya, ganti dengan keceriaan. Tentu saja dengan keceriaan pun kita akan semakin mampu menatap masa depan kehidupan rumah tangga kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara dengan sebuah tema yang cukup menarik, yakni sayangilah pasangan selagi masih ada. Dalam membangun kehidupan rumah tangga, memang pasangan bukanlah sosok yang selalu sama 100% untuk segala hal. Pasangan sudah jelas syarat dengan perbedaan-perbedaan. Pasangan jelas bukanlah sosok sempurna malaikat atau mungkin bidadari dari surga yang instan 100% bisa kita nikmati kebaikan-kebaikannya. Namun di balik perbedaan-perbedaan yang ada pada diri pasangan, tentu di sanalah ada magnet yang menarik kita untuk mampu memunculkan sikap-sikap kebersamaan. Dengan kata lain, orang akan mengatakan dalam membangun kehidupan rumah tangga bisa jadi dibangun oleh dua sosok yang berbeda. Perbedaan yang ekstrim, perbedaan yang bisa jadi abadi. Tapi perbedaan bukan menjadi alasan untuk sulit membangun kebersamaan. Justru perbedaan yang telah disatukan dalam sebuah wadah pernikahan adalah perbedaan yang dengan itu kita bisa jalan beriringan. Sehingga ada istilah ketika membangun kehidupan rumah tangga, sepasang suami istri, mereka akan melangkah dalam kehidupan di atas jalan kebaikan seiring dan sejalan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Fenomena-fenomena dalam kehidupan rumah tangga berikutnya bisa jadi yang dituntut dari kita adalah kesabaran. Sabar menghadapi kebaikan-kebaikan pasangan. Yang artinya adalah sabar dalam konteks ini mampu melahirkan kesyukuran. Sabar dalam hal ini tentu dalam makna lain kontekstualnya adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menekan rasa kesombongan. Jangan sampai seseorang kemudian sesumbar dengan mengatakan, "Lihat dong pasanganku. Dia baik. Jangan salah, siapa dulu? Aku pendampingnya." Kalau dalam konteks bercanda barangkali masih sangat wajar. Tapi jika ini muncul dalam konteks rasa kesombongan, merasa bisa menundukkan pasangan,
sehingga pasangannya senantiasa patuh kepadanya, mendengar perintahnya, taat melaksanakan apa yang dipintanya. Tentu ini bukanlah dalam konteks kesabaran. Sehingga sabar dalam hal ini adalah berikutnya bisa kita munculkan ungkapan-ungkapan, pujian-pujian, ungkapan-ungkapan kesyukuran dalam konteks kemanusiaan, yakni kita menjadi orang yang sangat murah lisan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita. Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang sudah pasangan kita berikan kepada kita. Tentu saja tidak cukup hanya dalam tataran verbal. Ketika kita mengucapkan ungkapan, ketika kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan terima kasih. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Dengan ucapan terima kasih sayang, jazakillah atau jazakallah sayang, syukran katsiro kasihku, ya habibi, ya habibati. Tentu bukan dalam batas itu saja. Tetapi kesyukuran atas kebaikan pasangan kepada diri kita sebagai ungkapan rasa terima kasih kita adalah kita senantiasa pandai menjaga perasaan-perasaannya. Ada masa di mana pasangan kita tidak senantiasa kokoh berdiri pada posisinya sebagai sosok penebar kebaikan. Tidak selamanya pasangan kita senantiasa dalam keadaan fight, istiqomah dalam posisinya sebagai orang yang mampu mengusung kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, ketika pasangan kita dalam keadaan melemah atau futur, adalah merupakan tugas kita untuk tetap bisa memberikan semangat-semangat. Katakanlah ketika pasangan kita mengatakan, aduh hari ini kok aku malas sekali ya mas misalnya. Maka sebagai seorang suami yang mengungkapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya dengan sebaik-baiknya, dia akan mengatakan, ya wajar, mama kan manusia. Sekarang malas, sebentar lagi juga semangat. Sini, ayah kasih semangat. Anda bisa memberikan motivasi-motivasi yang baik. Mungkin bisa memberikan kecupan di kening, mungkin dengan menggamit tangannya, sekedar untuk bergerak bersama, seakan-akan, maaf, melakukan gerakan dansa bersama. Ini bisa menjadi sesuatu yang membuat pasangan Anda akan merasa segar kembali. Memberikan motivasi-motivasi yang baik. Maka ini akan menjadi penyemangat untuk seiring sejalan sebagai wujud kasih sayang kita. Seperti apakah seiring sejalan yang bisa dimanifestasikan pada langkah-langkah berikutnya? Akan saya lanjutkan selepas yang berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Asmara di Zakat TV bersama dengan saya Sukeri Abdillah. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebagai ungkapan rasa syukur, bagian dari kesabaran bersama dengan pasangan, agar kita bisa senantiasa mengungkapkan rasa kasih sayang kita, mengungkapkan ungkapan-ungkapan kemesraan kita. Tentu ini adalah bagian yang terpenting. Agar kita tidak muncul rasa sombong, merasa bahwa diri kita begitu mampu mengendalikan pasangan kita. Karena pada masa-masa tertentu, ada masa di mana memang pasangan kita mengalami penyurutan-penyurutan, baik semangat maupun kemampuan. Bisa jadi suatu masa pasangan kita pun bukan sekedar surut, tetapi kehilangan fungsi perannya dalam melaksanakan tugas pendampingannya kepada kita. Sudah sering saya sampaikan bahwasanya ketika terkait dengan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan diri seorang insan pasangan,
Bisa jadi itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan kepadanya. Dan ujian itu melingkupi 3 hal. Bisa karena sakit fisik, sakit ekonomi, ataupun mungkin sakit mentalnya. Yang dulu perilakunya baik, kini berubah menjadi tidak baik. Nah, bagaimana jika pasangan tiba-tiba, na'udzubillahi min dzalik, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjatuh, tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi kebaikannya sebagai seorang pasangan. Jangankan memberi, sekedar merespon apa yang kita inginkan, sekedar merespon apa yang kita instruksikan, pun mungkin seorang pasangan itu sudah tidak mampu lagi. Oleh karenanya, jangan sampai terjadi seperti kisah seorang teman yang bertutur, bahwa di suatu pagi selepas sholat subuh, kira-kira pukul 5 atau 5:15, tiba-tiba teman ini pintu rumahnya diketuk dengan ketukan yang pelan tapi cukup bertalu-talu, sehingga teman yang sedang berzikir di pagi hari ini pun secepatnya menuju ke arah ketukan pintu itu, kemudian membukanya. Begitu dibuka pintunya, sang pengetuk pintu tadi dengan muka yang pucat pasi, tubuh yang gemetaran, ia mengatakan, "Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Suami saya, Mbak. Suami saya, Mbak." Teman ini kemudian bertanya, "Suami ibu kenapa?" "Suami saya, Mbak, dia sudah tidak bergerak lagi." "Oh ya? Apakah memang struknya tambah banyak?" Karena memang suami sang ibu ini tempo hari sudah beberapa bulan tampak struk. Maka ditanyakan, apakah struknya semakin banyak? Wanita ini mengatakan, "Bukan, sepertinya dia sudah tidak bernafas lagi. Tolong lihatin, saya nggak berani melihat sendiri." Teman ini kemudian datang ke rumah sang ibu yang mengetuk pintu dengan ketakutan pucat pasi itu. Didapatkan suaminya sedang berbaring dalam posisi miring. Tapi betul, seperti yang diungkapkan oleh ibu tadi, harapan bahwa suaminya tidak bergerak dalam arti mungkin struknya bertambah, rupanya memang tidak bisa kesampaian. Sang suami betul-betul tidur dalam posisi miring, sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi itu, dengan mulut yang sedikit mengeluarkan busa, dan tubuhnya ternyata sudah kaku. Maka di balik kebingungan itu pun terjadilah dialog berikutnya. Sang wanita ini melanjutkan kisahnya. "Semalam sebenarnya kami tidur berdua, Mbak. Dia miring seperti itu, membelakangi saya, dan saya dalam posisi terlentang. Tapi entah kenapa saya tidur seperti mayat saja. Saya tidak terbangun sama sekali. Saya tidak sampai ingat apa-apa. Sampai kemudian tadi kira-kira jam 5-an itu saya terbangun. Saya ingat saya belum sholat subuh. Kemudian saya coba membangunkan suami saya, meraba dengan tangan kiri saya. Saya bilang, Pak, bangun." Tapi dia diam saja. Saya pikir dia sedang tertidur atau tadi struknya bertambah, maka saya diamkan dia. Saya sholat sendirian. Setelah selesai sholat, saya menghampirinya. Saya dapatkan posisinya masih dalam posisi miring seperti semula dan tidak ada perubahan. Dan ternyata dia betul-betul sudah tidak ada. Wanita ini pun kemudian menangis. Kawan kami mencoba untuk menenangkan. "Sabar ya Bu, semua sudah kehendak Allah. Jangan lupa ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Saya paham perasaan ibu. Saya bisa mengerti keadaan ibu. Ternyata sang ibu ini, wanita yang sedang menangis ini karena kebingungan, suaminya sudah tidak bernyawa lagi, melanjutkan kalimatnya yang sungguh di luar dugaan. "Iya Bu,
Saya betul-betul bingung. Selama ini dia sakit, saya mencoba untuk sabar. Walaupun terkadang saya agak marah juga. Kalau dia saya suruh mandi, suruh ganti baju, ya semuanya harus dilayanin. Kadang saya capek, Bu. Tapi kini dia telah tiada. Rasanya saya kehilangan dia justru sekarang, Bu. Dan semalam sebenarnya kami masih terbangun, Bu. Sampai pukul 11. Kira-kira jam 12:30 dia bermaksud memberikan nafkah batin kepada saya. Wanita ini dengan suara yang setengah tersendat, kemudian menundukkan mukanya. Dia mengatakan, tapi aku menolaknya. Sekarang aku menyesal. Aku menyesal. Menangislah wanita ini. Rasa penyesalan tiba-tiba begitu menggumpal, membuncah, mengguncangkan tubuhnya. Barangkali berkelebatlah bayang-bayang kebersamaan dengan sang almarhum yang kini jenazahnya masih betul-betul dalam keadaan terbujur di sampingnya. Belum juga sampai dikuburkan. Rasa penyesalan itu kemudian muncul. Dia lantas berkata, benar yang dia katakan. Saat dia mulai sakit, terkadang kesabaran saya sudah mulai menipis. Suami saya sering berkata, Bu, Ibu sabar ya ngadepin Bapak. Bapak mungkin sekarang sakit merepotkan Ibu. Tapi suatu masa nanti Ibu pasti akan kehilangan. Saya bertanya, kehilangan apa, Pak? Ya, Ibu mungkin akan kehilangan Bapak. Bagaimana ketika Bapak merepotkan Ibu? Justru Ibu akan kangen dengan repot ini. Waktu itu saya cuek, bahkan dengan hati setengah gondok, setengah bergumam saya katakan, apaan? Wong direpotin kok kangen. Suami saya juga pernah berkata, Bu, banyak bersyukur ya kepada Allah. Dulu Bapak bisa maksimal memberikan pelayanan kepada Ibu. Tapi sekarang, apakah kira-kira ucapan pria ini? Akan kita lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV dalam program Asmara. Bagi Anda yang mungkin baru tersambung dengan siaran ini, kita sedang berbicara dengan sebuah tema yang cukup menarik, yakni kita sedang memperbincangkan tentang sayangi pasangan Anda selagi masih ada. Tadi terjadi ungkapan-ungkapan kenangan seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, yang dia mengatakan dengan ungkapan versi dia sudah tidak bernyawa. Dia mengungkapkan kisah-kisah berikutnya, dialog dirinya dengan sang suami kepada teman kami yang menjadi tetangganya. Ibu itu kemudian mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh suami saya. Ibu yang sabar ya Bu, mungkin tempo hari ketika sehat, Bapak bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang sempurna, yang baik kepada Ibu. Tapi sekarang banyak kekurangan-kekurangan justru melekat pada diri Bapak. Percayalah Bu, kekurangan Bapak yang sekarang adalah merupakan ladang Ibu beramal soleh.
ini adalah media yang Allah kirimkan. Dan kalau ibu bersabar, ibu insya Allah pasti akan menjadi orang yang senantiasa mudah tersenyum. Benar yang dikatakan dia. Begitulah keadaannya sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang kita cintai, seseorang yang sekian lama hidup bersama dengan kita, seseorang yang berbagi suka dan duka, menjalani kehidupannya bersama dengan kita. Tapi kemudian suatu masa Allah memanggilnya, maka yang tersisa adalah tinggal kenangan-kenangan. Dan biasanya kenangan-kenangan indah akan jauh menjadi lebih indah dibanding realitas yang telah terjadi di masa yang lalu. Dan yang seperti inilah yang terkadang membuat kebanyakan orang merasa sangat menyesal. Kenapa dulu ketika orang yang dikasihinya ada bersama dengannya, dia tidak maksimal memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kepadanya. Timbul penyesalan, kenapa tidak mendengarkan kata-katanya ketika dulu dia masih ada. Oleh karena itu sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan sang ibu yang ditinggal mati suaminya, yang notabenenya semalaman dari sore sampai separuh malam yang pertama masih dalam keadaan jaga, menjelang awal separuh malam yang kedua suaminya bermaksud memberikan nafkah batin, tapi kemudian ditolaknya dengan berbagai alasan, mungkin karena merasa capek, merasa setengah kesal, dan lain sebagainya itu. Dan kemudian tertidur bersama, dipukul kira-kira pukul 1:30 sudah tertidur itu. Ternyata ketika bangun di subuh hari, dia sudah mendapatkan suaminya sudah tidak bernyawa lagi. Meskipun mereka tidur satu tempat tidur, mereka tidur satu bantal dua kepala, mereka tidur bahkan dengan tubuh yang sedikit berhimpitan, dengan posisi sang suami sedikit membelakang karena suami miring, sementara sang istri tidur dalam keadaan terlentang. Ternyata yang terjadi adalah ungkapan-ungkapan penyesalan. Supaya itu tidak terulang pada diri kita, maka ungkapannya bisa kita balik. Sungguh aku bahagia mendengar ungkapan pasangan saya yang mengatakan, sabar ya sayang, aku selalu merepotkanmu. Maka kemudian jawaban kita yang terbaik adalah, insya Allah wahai kasihku, selama engkau tetap setia bersamaku, aku akan bersabar menerimamu seutuhnya dan apa adanya. Ketika pasangan kita, kekasih kita mengatakan, sabar ya sayang, jika tempo hari aku bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang sempurna kepadamu, kini kondisi menjadi terbalik. Kaulah yang lebih banyak dan paripurna memberikan pelayanan-pelayanan kepadaku, karena aku sekarang dalam keadaan berkekurangan, karena aku sekarang dalam keadaan sakit. Maka ucapan-ucapan yang baik dan benar kita sebagai pasangannya adalah sebagaimana ungkapan almarhum di atas tadi, kita akan mengatakan, iya sayang, insya Allah aku akan bersabar. Kekuranganmu akan aku jadikan sebagai ladang amal solehku. Kekuranganmu aku terima, ini adalah media dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya aku bisa lebih maksimal lagi beramal soleh dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi hal-hal yang mungkin menurut kita sangat menjengkelkan dari pasangan-pasangan kita. Hal yang tidak boleh kita lupa adalah tidak ada peristiwa di dunia ini yang sifatnya abadi. Hatta itu terkait dengan perilaku-perilaku yang menurut kita buruk, bahkan menurut syariat bisa jadi juga buruk yang dilakukan oleh pasangan kita. Tidaklah mungkin pasangan kita itu akan abadi selama-lamanya melakukan keburukan-keburukannya. Maka jadilah kita satu-satunya pendamping yang dirindukannya. Jadilah kita satu-satunya sosok yang membuat dia nyaman untuk kembali dari setiap kegalauan-kegalauannya. Jadikanlah diri kita
sebagai satu-satunya pasangan untuk tempat ia berlabuh ketika ia entah pernah pergi kemana yang tidak jelas ribanya. Bahkan kita mencoba mencari kabarnya pun, ia sudah tidak sudi lagi untuk berkabar kepada kita. Maka hendaknya setiap kita pandai memelihara kebersamaan dengan pasangan kita. Sayangi pasangan kita setulus hati kita. Jangan gunakan energi kita, karena energi kita teramat sangat terbatas. Jangan gunakan energi kemanusiaan kita, karena energi kemanusiaan kita teramat sangat kecil. Namun, gunakanlah energi ilahiyah. Gunakanlah energi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dialah Dat Sang Maha Energi. Dialah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia adalah energi di atas energi. Sehingga ketika kita menggunakan energi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi tingkah pola pasangan kita, baik kelebihannya, keterbatasannya, kekurangannya, bahkan sampai kejatuhannya sekalipun, yang akan kita munculkan adalah sifat Rahman, Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan meminjam sikap Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berikan kepada pasangan kita, kehidupan rumah tangga kita abadi dalam asmara fid dunya wa fil akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.